Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Alfalah dengan konten apresiasi prosa fiksi. Kali ini kita masih membahas terkait unsur intrinsik, di mana unsur intrinsik ini yang telah kita jelaskan dari konten-konten sebelumnya, yaitu unsur yang secara langsung membangun cerita dari dalam karya itu sendiri. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas unsur intrinsik, yaitu tokoh dan penokohan dalam cerita. Sebelum kita masuk kepada karya sastra yang akan kita analisis, kita harus tahu dulu apa itu tokoh dan apa itu penokohan. Tokoh memiliki peranan yang didasari oleh tingkat kepentingannya dalam sebuah cerita. Berdasarkan kehadiran, tokoh dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, tokoh utama atau sering dikenal dengan tokoh sentral, dan yang kedua, tokoh pembantu atau tokoh tambahan. Berdasarkan sifatnya, tokoh dapat dibagi menjadi tiga. Ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang pro atau yang berwatakkan baik. Yang kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh yang berlawanan dengan tokoh protagonis atau lebih sering berwatak jahat. Yang ketiga ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang menengahi perseteruan antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan bersifat lebih deskriptif karena mencakup gambaran seorang tokoh secara implisit dan eksplisit. Yang kedua, teknik analitik, yaitu penggambaran tokoh secara langsung oleh pengarang. Dan namanya teknik dramatik, yaitu penggambaran tokoh secara tidak langsung dan menggunakan berbagai sudut pandang, termasuk dari tokoh-tokoh lain. Ringkasnya, penokohan ini adalah sifat atau watak dari seorang tokoh. Adapun karya sastra yang akan kita bahas pada kali ini masih Cerpen Pohon Keramat karya Yus R. Ismail. Tokoh yang terdapat di dalam Cerpen Pohon Keramat ini, yang pertama ada tokoh kakek, yaitu tokoh utama yang menjadi pusat cerita atau tokoh sentralnya. Yang kedua ada tokoh saya, tokoh utama yang menceritakan cerita ini. Yang ketiga ada Mbah Jaya Sakti, yaitu yang dikenal dengan pahlawan desa. Ada tokoh Kang Hasim, figuran atau tokoh tambahan pada cerpen ini. Yang kelima ada para petani, masih tokoh figuran atau tambahan juga. Yang keenam ada para penggerak pembangunan, masih tokoh figuran dan tokoh tambahan dalam cerpen ini. Adapun penokohannya, yang pertama, kakek berikan gambaran kepada kita bahwa kakek ini rajin beribadah, rajin berkebun, suka menolong orang, dan orang yang dihormati serta disegani di kampung tersebut. Yang kedua ada tokoh saya, di mana dia berwatakkan atau bersifat rajin beribadah dan tidak memilih-milih teman. Yang ketiga ada Mbak Jaya Sakti dan Kang Hasim, di mana mereka diwatakkan pemberani dan pantang menyerah. Yang keempat ada para petani, mereka diwatakkan atau ditokohkan sebagai orang yang bekerja sama dan patuh terhadap pemerintah. Yang kelima para penggerak pembangunan, mereka berwatakkan tamak dan tidak bertanggung jawab karena
Mereka ingin menggarap semua hutan yang ada di desa, dan ketika terjadi bencana alam mereka tidak ada tanggung jawab sama sekali. Ya, mungkin itulah tadi tokoh dan penokohan yang ada di dalam cerpen Pohon Keramat karya Yus R. Ismail. Saya Rizky Alfalah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.